Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 2 pembacok ibu dan anak di Kerom. Sopir angkot di kota Jayapura berunjuk rasa menolak taksi online. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya ditangkap polisi. Menparekraf Sandiaga Uno berada di Merauke, Papua Selatan untuk melihat langsung pameran ratusan UMKM yang digelar di Sota, perbatasan Papua Nugini pada Selasa kemarin. Sandiaga juga menghadiri seminar kata kreatif yang menghadirkan ratusan pelaku UMKM. Bahkan Sandiaga menyempatkan diri berbelanja produk UMKM yang digelar di Aula PLBN Sota. Sandiaga mengatakan kendala yang dihadapi UMKM selama ini adalah sulitnya mengurus izin edar produk yang mereka jual, sehingga Menparekraf saat ini membantu para UMKM agar produknya bisa cepat mendapat izin. Masalah utama adalah pertama ongkos kirim, kedua adalah perizinan, sertifikasi halal maupun Badan POM yang nanti akan kami fasilitasi melalui beberapa program. Juga keinginan dari para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa lebih mempromosikan melalui beberapa platform kegiatan yang Menparekraf telah lakukan seperti Apresiasi Kreasi Indonesia. Harapannya ini akan dilanjutkan oleh Menteri selanjutnya. Saya mohon pamit juga tanggal 20 Oktober ini saya akan tugas, tapi saya sangat berbahagia menyelesaikan tugas saya di titik tertimur di Indonesia. Saya tadi juga sempat datang ke PLBN Sota dan kita harapkan nanti akan ada event-event berkualitas dan juga sertifikat yang akan dibagikan kepada para wisatawan menunjukkan bahwa mereka telah berkunjung ke kilometer 0. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga berpamitan di depan ratusan pelaku UMKM di Merauke, Papua Selatan. Jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rabu kemarin menandatangani prasasti penghargaan Anugerah Desa Wisata Repang Muaif yang diberikan pada Desa Wisata Repang Muaif yang berlangsung di kantor Bupati Jayapura. Desa Wisata Repang masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata terbaik se-Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno berharap program desa wisata ini akan terus dilanjutkan di pemerintahan Prabowo, karena program ini sangat membantu warga di kampung. Desa-desa wisata terbaik dari Papua yang masuk menjadi desa wisata terbaik Nusantara. ADWI ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi merupakan ajang untuk mengeskalasi dan berpromosi pariwisata berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Desa wisata ini menjadi arah menuju pariwisata hijau berkelas dunia. Dan tokoh-tokoh local champion seperti Pak Alex, Bu Albertina ini kita harapkan akan lahir lebih dari 6.000 desa wisata yang ada di Indonesia. Saya berharap di pemerintahan selanjutnya sesuai dengan perintah Pak Presiden Jokowi untuk memastikan program desa wisata ini berkelanjutan. Setelah kami sampaikan kepada Pak Prabowo untuk menteri yang berikutnya melanjutkannya. Yang kedua adalah ini daya tariknya sangat unik. Jadi melihat burung cendrawasih. Dan saya sudah melihat video tapi nggak
lengkap Pak ya. Karena kalau datang katanya lebih spektakuler. Bersyukur, berbangga karena Repang Muaib menjadi nominasi 50 besar secara nasional. Apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana. Jadi Repang Muaib sudah menjadi kelas dunia, dikunjungi semua fotografer. Teman-teman yang meneliti dari biodiversity itu cukup tinggi di sana. Dan sekarang kita mulai mendampingi ada 3 distrik lagi untuk ada Alex di sana. Wow. Terutama bagi mereka yang teman-teman yang tidak berpendidikan seperti kita. Jadi terutama anak-anak yang tidak sekolah kita push menjadi guide lokal yang terbaik. Itu yang sedang kita lakukan. Satu pesan, Bapak bisa datang sebelum lepas jabatan. Oh, siap. Nah, itu harapan kami. Desa wisata Repang Muaif yang terletak di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua adalah destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya lokal. Kampung ini dikelilingi oleh hutan hujan utara Papua, menjadikannya tempat ideal bagi para pengamat burung dan pencinta alam yang ingin menjelajahi keindahan alam Papua. Kampung wisata Repang Muaif terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Wisatawan dapat menikmati pemandangan hutan hujan utara yang masih alami, serta berbagai flora dan fauna endemik Papua. Di sini, pengunjung memiliki kesempatan untuk melihat burung cendrawasih yang langka dengan 10 menit berjalan kaki dari penginapan. Serta berbagai spesies burung lainnya yang membuat tempat ini menjadi surga bagi para pengamat burung dengan waktu-waktu tertentu. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Jumlah kunjungan wisatawan ke pos lintas batas negara Sota, Merauke terus meningkat. Setiap bulan, sekitar 1.300 warga datang ke PLBN Sota untuk sekedar berfoto dan melihat kawasan perbatasan. Kepala PLBN Sota, Puspa, mengatakan wisatawan yang datang bersuah foto, berbelanja, dan ada juga warga Papua New Guinea yang melintas. Setiap bulan ada peningkatan. Yang bulan lalu itu 1.200 sekian. Itu agak turun. Yang sebelumnya tuh hampir berapa 3.000-an, banyak sekali. Sejak provinsi Bu ya? Iya. Bukan hanya sejak terbentuk. Sejak ada PLBN ini, apalagi sejak provinsi terbentuk kan banyak yang orang luar datang. Maksudnya dari kementerian datang, dari mana semua tunjuk sini, bikin acara di sini, tunjuk di sini. Nah itu yang bikin memang meningkat. Nah ini kan semenjak diresmikan kan sebenarnya Pak Presiden Jokowi kan menetapkan sebagai destinasi wisata semua PLBN, bukan hanya tempat perlintasan. Makanya dibangunlah ini zona penunjang. Nah zona penunjang ini fungsinya memang untuk semua kegiatan mulai yang dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, tingkat kementerian, silakan di sini di zona penunjang. Yang penting tidak mengganggu perlintasan di dalam. Nah makanya nanti kalau dengan Pak Menteri kami juga mau kalau bisa event-event pariwisata bisa sampai di Sota sini. Nah itu karena ya mungkin dari Sabang sampai Merauke. Nah karena pasti orang mesti di mana sih titik nolnya, di mana sih ujungnya, pasti ke sini. Itu yang menurut saya daya tariknya di sini begitu. PLBN Sota diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu. Wajah baru PLBN Sota di titik nol Nusantara itu berubah karena mendapat perhatian Presiden bersama 6 PLBN yang ada di perbatasan negara Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.